Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Astri. Ya, Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Rahma yang bertugas hari ini untuk memberikan Ibu konseling atau penjelasan terkait tentang adaptasi psikologi pada bayi. ya Ibu. Baik Ibu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait tentang adaptasi psikologi pada bayi. Adaptasi psikologi pada bayi adalah perubahan-perubahan yang terjadi oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan untuk kematangan atau yang berlangsung secara sistematis atau progresif dan berkesinambungan, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan tubuh bayi. Perkembangan penting bayi baru lahir, sosial dan emosional. Perkembangan bayi sampai 0 sampai 3 bulan, si kecil belum bisa merespon dengan baik. Bayi bisa hanya mampu menangis dalam berkomunikasi atau 3 atau 4 bulan. Bayi tidak memiliki keterampilan untuk menenangkan dirinya sendiri, jadi ibu harus menanggapi tangisan pada bayi ibu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola tidur pada bayi. Bayi baru lahir banyak menghabiskan waktu untuk tidur 16 sampai 17 jam sehari. Jumlah tidur berkurang secara teratur tiap bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pola makan pada bayi. Perkembangan bayi pada 1 minggu yaitu menyusu sebanyak 8 hingga 12 kali dalam sehari. Selanjutnya perkembangan bayi pada minggu kedua yaitu berat badan berkurang karena pola makan tidak seperti minggu pertama. Perkembangan bayi pada minggu ketiga berat badan akan bertambah 2 ons. Selanjutnya perkembangan bayi pada minggu keempat yaitu waktu makan serta tidur yang lebih bisa diprediksi. Perkembangan bayi pada minggu kelima yaitu mulai mempunyai waktu konsisten saat menyusui. Selanjutnya perkembangan bayi pada minggu ke-6 yaitu waktu menyusu lebih teratur sekitar 15 hingga 20 menit. Perkembangan bayi pada minggu ke-7 yaitu mulai merasakan ketidaknyamanan karena masalah pencernaan. Selanjutnya pola buang air pada bayi. Usia 4 bulan mulai dapat diprediksi pengendalian buang air besar serta rata-rata dimulai usia 6 bulan. Pengendalian buang air kecil mulai usia 15 hingga 16 bulan. Selanjutnya perkembangan sensorik pada bayi. Yang pertama penciuman, penglihatan, perasa, pendengaran, keseimbangan, sentuhan, dan kesadaran otot tubuh terkait otot dan sendi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan motorik pada bayi. Usia 6 minggu saat tegak, kepala lurus dan stabil dan juga dapat mengangkat dagu. Dan 2 bulan saat condong menopang diri dengan kedua lengan, dia bisa mengangkat dada sambil tengkurap dan juga bisa berguling. Usia 3 bulan, bayi dapat memegang kubus dan mulai memakan makanan padat. Selanjutnya 16 bulan, bayi sudah mulai belajar berjalan. Pada usia 18 bulan, bayi sudah bisa naik turun tangga tanpa bantuan. 23 bulan, bayi sudah mulai meloncat di tempat. Dan yang terakhir 24 sampai 25 bulan, bayi sudah mulai dapat berlari, berjalan mundur, dan berjalan menjijit dan juga dapat mengucapkan 50 sampai 200 kata. Baik, selanjutnya gerakan refleks pada bayi. Yang pertama itu rotting refleks, yaitu gerakan secara tiba-tiba ini terjadi ketika Anda menyentuh kulit di sekitar pipi dan pinggir mulut bayi.
Selanjutnya, refleks mengisap. Refleks mengisap ini merupakan jenis refleks yang terjadi setelah rutin refleks karena membantu bayi mengisap puting atau dot untuk mendapatkan ASI maupun susu. Selanjutnya, refleks moro. Refleks moro atau bisa juga disebut sebagai refleks kejut. Kondisi ini terjadi saat bayi terkejut karena suara atau gerakan yang tiba-tiba juga cukup keras. Selanjutnya, refleks menggenggam. Tangan bayi akan tertutup selama bulan pertama. Biasa juga disebut sebagai gerak refleks. Bayi akan menutup jari-jarinya seperti gerakan menggenggam. Selanjutnya, refleks Babinski. Refleks Babinski merupakan salah satu jenis gerakan yang normal pada bayi. Hal ini terjadi ketika telapak kaki disentuh dengan tekanan yang cukup kuat. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental pada kehamilan. Jadi ada beberapa kesehatan mental pada kehamilan itu. Yang pertama, kecemasan, depresi, panik disorder, insomnia, perasaan tidak berarti, perasaan malu, dan tekanan batin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan. Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester 3. Kecemasan yang dialami antara lain jenis kelamin bayi yang belum pasti, normal atau tidak normal bayi yang akan dilahirkan, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Dan cara mengatasinya itu seperti berbicara atau sikap terbuka terhadap keluarga, suami, atau lingkungan sekitar. Berolahraga, atur waktu berangkat dan pulang kerja, istirahat yang cukup, terapkan pola makan sehat dan seimbang, berpikir positif, siasati pengeluaran, bersiaplah untuk menjadi seorang ibu, dan bersantai. Baik, yang kedua itu depresi. Depresi selama kehamilan merupakan gangguan mood yang sama seperti halnya pada depresi yang terjadi pada orang awam secara umum, di mana pada kejadian depresi akan terjadi perubahan kimiawi pada otak. Cara mengatasinya itu seperti psikoterapi, medikasi, perubahan gaya hidup, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Baik, yang ketiga itu panik disorder. Panik disorder atau serangan panik terjadi saat wanita hamil dan terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan perasaan takut, cemas, gugup, hingga ketakutan. Dan cara mengatasinya itu seperti terapi perilaku kognitif, melakukan teknik relaksasi, dan belajar tentang kepanikan dan kecemasan. Baik, yang keempat itu insomnia. Insomnia saat kehamilan memang bukanlah gangguan kesehatan yang cukup berat, namun punya dampak terhadap kesehatan janin dan si ibu. Ibu akan mengalami pingsan atau tekanan darah rendah saat beraktivitas akibat kurangnya energi. Dan cara mengatasinya itu cari posisi yang lebih nyaman, seperti tidur ketika sedang hamil, mandi atau berendam air hangat, pijatan untuk relaksasi, atur suhu dan cahaya kamar, lakukan meditasi dan olahraga teratur. Baik, selanjutnya perasaan tidak berarti. Ibu yang memiliki perasaan tidak berarti itu sering juga terjadi pada ibu hamil. Faktor-faktor penyebabnya itu bisa berasal dari perasaan sepi, tidak berdaya, meragukan atas kredibilitasnya, dan cara mengatasinya itu berjalan-jalan dengan suami, melakukan pijat kehamilan, menonton film dengan teman atau pasangan. Selanjutnya perasaan malu atau bersalah. Perasaan malu seringkali menyertai ibu hamil. Faktor penyebabnya
berasal dari keinginan ibu hamil menghapus peristiwa yang pernah terjadi dan berusaha mengulang kembali masa lampaunya. Jadi cara mengatasinya itu perhatikan apa yang memicu rasa malu datang. Selanjutnya mengubah pikiran ibu dan terima diri kalau ibu memang merasakan malu. Baik, untuk yang terakhir itu tekanan batin pada ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami tekanan batin baik yang diketahui atau kasat mata akan memberikan dampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi cara mengatasinya itu aktivitas yang menenangkan, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, curhat dengan orang terdekat, dan melakukan konseling. Baik Ibu, hanya itu saja ya, adaptasi psikologi pada bayi dan adaptasi psikologi pada ibu hamil. Ya Bu. Ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa datang kembali ke sini ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Saya permisi dulu ya. ya Ibu. Assalamualaikum. Ya Ibu, hati-hati.